Ya udah deh, kalau nggak mau bantuin saya, biar saya jalan aja. Nggak apa-apa, saya meskipun saya capek. Aduh, gak tega rasanya aku ngelihat wanita ini jalan kaki sendirian. Apalagi dia bilang capek. Mbak. Bu Vina. Bu Vina. Bu Vina, tunggu sebentar. Diam! Diam! Keluar! Keluar! Lepasin, lepasin! Keluar! Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Aduh, ini aku udah jalan kaki jauh banget, kenapa nggak ada yang jemput sih? Mereka bilang nggak ya kalau aku mau datang? Aduh, gini nih, kalau nggak ada persiapan dadakan sih. Powerbank juga nggak bawa, handphone juga udah lowbat. Terus gimana caranya aku ngubungin mereka ya? Saya aku harus jalan kaki sejauh itu. Mana kaki aku udah pegel, mataku udah ngantuk, aku pengen istirahat. Kayak bener-bener ya, aku udah bilang harusnya jam segini udah standby, tapi kenapa nggak ada yang jemput? Aku udah nungguin 1 jam juga dari tadi. Awas saja ya, awas saja mereka nanti kalau di kantor. Cari ojek kali ya? Nggak bisa nih kalau aku jalan kaki. Kalau aku jalan kaki bisa pegel-pegel semua nih badan aku. Tapi di mana ya ada ojek? Kalau aku cuma diem di tempat ya nggak bakalan nemu lah. Cari aja deh. Aku pikir-pikir mulai tadi pagi masih dapat orderan 2 orang. Kemana nih yang lain nih? Wah, jangan-jangan ada ojol lain nih di daerah ini nih. Padahal stand di sini tuh enak. Banyak orang keluar ke pasar pakai jasa aku. Kamu jangan ketawa ya. Aku ini lagi kerja nih. Aku cek dulu deh. Siapa tahu ada yang order lagi nih. Bismillah. Salpak salpuk kabuk kuning nyaman nyapu si penting ngening. Aduh, masih gak ada lagi. Mana ya? Besok udah setoran motor. Mana masih kosan. Rumit banget hidup aku ini. Ojol tuh. Alhamdulillah. Loh, tapi kan handphone aku lagi lowbat ya. Kalau handphone aku lowbat gimana caranya aku mau order ojol? Emang bisa ojol di order tanpa aplikasi? Gimana sih? Pakai lowbat segala lagi. Coba dilihat dulu aja deh. Aku tanyain dulu. Siapa tahu itu ojol bisa aku order tanpa aplikasi. Permisi. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ojol kan? Ojol, Neng. Oh iya, tapi saya mau order, tapi nggak pakai aplikasi, bisa nggak ya? Soalnya handphone saya lagi lowbat. Waduh, itu yang gawat, Neng. Yang terpenting itu bintangnya, Neng. Bukan masalah bayaran, Neng. Kalau cuma masalah bayaran, aku sudah dibayar dari bos aku, Neng.
Terus gimana dong Mas? Ini masalahnya handphone saya beneran lagi lowbat. Nih Mas bisa lihat sendiri kan tuh mati. Nih nggak nyala dari tadi. Saya udah jalan kaki jauh-jauh. Dari tadi memang cari tukang ojek. Tapi nggak ada satupun tukang ojek yang saya temuin. Ini cuma Mas ini doang. Makanya Neng, kalau Neng mau perjalanan jauh itu sedia power bank. Iya Mas, saya tahu. Tapi ini saya lagi buru-buru. Saya juga nggak bawa power bank. Saya juga handphone saya ini lowbat kayak gini. Nggak apa-apa ya Mas ya. Coba tolongin saya dong Mas. Saya udah jalan kaki jauh banget. Mas nggak kasihan sama saya? Sebentar Neng, Neng itu mau kemana sih? Kok bawa-bawa koper segala? Saya mau ke Jalan Raja Wali. Raja Wali? Iya, di sana kan Waduh. ada perkantoran. Nah, saya mau ke kantor itu. Jadi Neng ini orang kantoran? Iya, kebetulan ada kerjaan sih di sana. Neng, Raja Wali itu jauh. Jauh banget. 3 kilo kalau dari sini. Maka dari itu, Mas, masa ya saya harus jalan kaki selama 3 kilo? Nanti kaki saya ini berotot semua, Mas. Kan nggak bagus, nggak cantik kalau cewek itu kakinya berotot. Neng. Maaf ya Neng ya. Ya, maaf nih ya. Kalau masalah kaki Neng yang berotot, saya itu tidak mau tahu Neng. Yang terpenting saya di sini itu bekerja dan sekarang saya itu lagi kejar target Neng. Mas, Kosan nggak bayar, mana cicilan Mas butuh. cicilan motor maksud aku. Mas butuh duit kan? Nggak apa-apa, saya bayar Mas. Ya, berapapun Mas minta saya bayar. Tapi anterin saya dulu ya. Kemana Neng? Ke Jalan Raja Wali. Iya, uangnya Neng itu berapa sekarang Neng? Nanti sampai sana Neng nggak bayar lagi. Ya makanya, Mas itu butuh berapa? Maksud aku, ini biaya transportnya berapa? Ke sana ongkosnya. Neng, kalau ke ojek pengkolan yang lain itu 100.000 Neng. Kalau sama abang 60.000 aja Neng. 60.000. Iya, itu udah termasuk murah, diskon Neng. Duh, Daripada Neng jalan kaki kan semboyongan Neng. Mas, di daerah sini ada mesin ATM nggak? Soalnya saya masih belum tarik tunai. Ini saya adanya cuma sekitar 20.000 doang. Neng, ini itu masalah pekerjaan saya Neng. Udah Neng, kalau Neng mau main-main mending Neng itu pergi aja. Jangan ganggu saya yang lagi kerja. Mas, Saya tidak mau tahu dan saya tidak mau tahu tentang urusan kamu. enggak saya. Mas, dengerin dulu makanya. Saya ini nggak ada niatan buat main-main, Mas. Saya beneran mau bayar Mas 2 kali lipat, 3 kali lipat sekalipun saya bayar. Tapi anterin saya cari mesin ATM dulu, saya mau tarik tunai. ATM itu jauh, Neng. Di sini itu ATM cuma ada 1. Iya, tapi kan sekalian kita ke Jalan Raja Wali, pasti ngelewatin dong. Ih, siapa bilang ATM-nya itu lebih jauh dari Gang Raja Wali itu? Ngerti? Gang Raja Wali? Jalan Raja Wali? Iya kan ada gangnya juga. Di mana-mana Jalan Raja Wali itu ada gangnya. Iya enggak? Tahu ah. Udah sana. Masnya nggak asik, aku cari tukang ojek yang lain aja nih. Aku doain biar sepi penumpang. Kalau kamu menemukan ojek di sini, aku sembur tuh jidat kamu. Poh. Aduh, ini sampai mana lagi? Aku nyasar kali ya? Masa iya jalannya kayak gini? Yang bener aja. Kok tiba-tiba bulu kuduk aku merinding ya? Aduh, nggak bener nih tempat nih. Harusnya aku tadi nggak lewat sini, tapi aku mau lewat mana dong? Namanya juga orang nggak tahu jalan. Ini nggak ada orang lewat ya. Aduh, aku mau cari tumpangan kemana nih kalau kayak gini nih? Aduh, bahaya. Kalau aku tambah maju ke depan, itu kayaknya tambah sepi deh. Aduh, tapi kaki aku udah capek banget. Aku duduk dulu aja deh. Aduh, kaki aku nih bakalan kekar banget nih kayaknya nih. Semoga aja nggak varises. Jalan kaki udah berapa kilo ya? Tapi jalanan sepi kayak gini ada orang lewat nggak ya? Takutnya sampai malam nggak bakalan ada yang lewat. Bahaya dong aku di sini sendirian. Aduh, gimana sih? Apes banget deh hari ini. Handphone udah lowbat. Tadi ketemu ojol juga, ojol yang ngeselin. Masa aku minta antar ke mesin ATM juga nggak mau, padahal mau aku bayar 5 kali lipat. Malah nolak.
Kaki aku sakit semua. Aku pengen istirahat, tapi di sini mana ya? Kayaknya sepi banget jalannya. भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरी। Bener gak sih jalannya? Tempatnya juga aduh. Ada mobil. Aduh, stop. Permisi. Mas. Aduh, maaf ganggu ya Mas ya. Hei Mbak, lihat-lihat dong. Kalau mau berhentiin orang, biasa aja. Nggak usah kayak gitu. Kalau masuk rumah sakit gimana? Mas, saya minta maaf banget ya Mas ya. Aduh, Mas boleh turun sebentar nggak Mas? Awas, saya mau tutup jendela. Ih, galak bener jadi orang. Tapi semoga aja dia mau bantuin aku ya. Tuh, soalnya kalau nggak dia yang bantuin, siapa lagi dong? Mbak, kalau mau mati, cari mobil orang lain. Jangan mobil saya, ini mobil kantor, Mbak. Siapa yang mau mati? Mbak barusan. Siapa yang mau mati? Mbak barusan. Ngapain langsung berhenti dadakan di depan mobil aku? Gini Mas. Saya udah jalan kaki jauh-jauh. Terus? Saya nggak tahu ini ada di mana. Saya ini lagi cari tumpangan Mas dari tadi. Saya ini mau ke Jalan Raja Wali. Cuma saya ini nggak tahu lewat mana. Mas, Aduh. saya minta tolong banget ya Mas. Mas lagi free kan? Free dong. Mas anterin saya ya Mas. Nanti saya kasih fee deh. Saya kasih berapa? 2 kali lipat, 3 kali lipat. Aduh Mbak itu so tahu siapa yang lagi free. Mas kalau dari pakaiannya kayak gini kayak driver online ya. Wah kebetulan banget Mas. Tapi saya ini nggak bisa pesan pakai aplikasi Mas. Nanti pesan aplikasinya nanti aja. Mas ada ini kan ada buat charger handphone kan bisa kan? Saya mau charger handphone dulu nih. HP saya lagi lowbat. Nanti kalau handphone saya udah nyala, nanti saya pesen di aplikasi. Bisa? Mbak, kasih saya kesempatan untuk berbicara. Saya bukan driver online. Terus? Tapi saya adalah sopir kantoran. Saya baru 1 minggu untuk bekerja. Dan sekarang saya mau menjemput manajer saya untuk saya antar. Aduh, kaki aku sakit banget ya ampun. Aduh, jalan kaki dari tadi udah jauh banget, nggak ada yang mau bantuin aku. Aduh, kalau aku pingsan di sini nanti gimana ya, nggak ada yang bantuin. Mana aku cewek sendirian lagi. Mana nasib sih. Gimana ceritanya ya? Gak dibantu kasihan cewek. Dibantu aku yang bakalan bahaya. Tahu sendiri kan, manajer Vina. Kalau lagi ngomel, kalau lagi marah, aduh gak ada remnya kayak kereta blong. Kalau aku bantu, aku sama saja masuk jurang sendiri tanpa disuruh. Tapi kalau aku nggak bantu, hati aku merasa bersalah nggak nolongin seorang wanita. Gimana ya solusinya ya? Mas, ya udah deh kalau nggak mau bantuin saya, biar saya jalan aja. Nggak apa-apa saya meskipun saya capek. Aduh, gak tega rasanya aku ngelihat wanita ini jalan kaki sendirian. Apalagi dia bilang capek. Mbak! Akhirnya. Iya, Mas. Saya mau bantu dan menolong Mbak. Mas, nggak apa-apa kalau Mas terpaksa. Nggak usah, Mas. Saya nggak mau nyusahin kok, Mas. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Tapi sebelum nyampe kantor saya, Mbak turun ya, nggak apa-apa kan? Kan udah deket kalau di Jalan Raja Wali. Kebetulan juga kantor saya berada di Jalan Raja Wali, Mbak. Iya, Mas. Ya udah. Karena saya sayang sama ibu saya dan saya sangat mencintai ibu saya bakal bantu Mbak karena Mbak adalah seorang wanita sama seperti ibu saya. Iya, Mas. Memangnya Mbak itu dari mana?
Kenapa bisa sampai jalan kaki? Kenapa nggak pesen taksi online kek, ngantarkan sampai tujuan kek? Saya tuh dari Jakarta. Awalnya emang udah janjian ada yang jemput, tapi aku tungguin 1 jam nggak ada yang jemput, jadinya aku jalan kaki deh. Handphone aku juga lowbat. Nggak beres tuh yang mau jemput Mbak itu. Ya udah kalau kayak gitu, mari silakan naik, biar saya yang bawa. Iya Mas, terima kasih. Bisa jalan kan? Bisa. Masa iya mau saya gendong? Nggak usah Mas. Masya Allah ya Robbi. Ini koper isinya batu bata atau bataku? Baju saya Mas. Baju? Sebanyak apa bajunya sampai Iya. berat kayak gini? Ada perlengkapan yang lain. Aneh nih cewek. Sebentar, saya minta KTP kamu buat jaminan. Takutnya kamu itu orang jahat atau mau berbuat apa-apa buat aneh-aneh. Oke, KTP-nya saya pegang sampai saya antarkan kamu dan sampai kamu turun dari mobil saya. Maaf Mbak, bukan saya mau mencurigai Mbak, tapi buat keamanan saya, ini mobil kantor soalnya yang saya bawa. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Banget sih. Kasian banget tapi ya. Koper segede ini dibawa wanita. Cerdas banget sih otak aku. Gak apa-apa deh, yang penting aku dapat tumpangan. Ya udah, mari silakan Mbak. Di belakang aja Mbak. Saya di depan aja deh Mas. Ya udah, silakan. Makasih. Ini namanya sih cari gara-gara. Mas udah. Ya, semoga aja nggak ketahuan sama Bu Vina. Kalau ketahuan mah tamat riwayatku ini. Semoga aja nggak ada yang tahu kalau aku menaikkan seorang penumpang yang bukan karyawan kantor. Bismillah. Kenapa panik gitu Mas? Kenapa panik? Enggak apa-apa. Mas terburu-buru. Iya sih. Emang Mas mau kemana? Aduh ya Mbak, asalkan Mbak tahu, manajer saya itu galak sekali. Aduh, gak ada benernya orang. Selalu salah di mata manajer saya. Oh ya? Emangnya Mas kerja di mana? Di PT Cahaya Berkah Tbk. Oh, emang di sana manajernya galak banget? Banget. Pakai banget gitu Mbak. Emang manajernya siapa sih? Emang nggak dilaporin sama atasannya? Ibu Vina. Iya. Emang nggak ada yang laporin sama atasan kalau manajernya itu galak? Itu galaknya bener apa enggak? Kalau galaknya bener ya nggak apa-apa. Mbak, mana berani Mbak ada yang mau ngelaporin Ibu Vina kepada atasan. Kenapa? Kenapa harus nggak berani? Mbak mau dipecat gitu. Kalau semisal jadi karyawan di sana, mau dipecat. Loh, bukannya kuasa atasan bos kamu itu lebih tinggi daripada manajer? Iya Mbak, kalau sudah ketahuan Mbak, udah bahaya. Apalagi bosnya masih nggak tahu kemana. Emang bosnya nggak pernah datang ke kantor kamu? Jarang Mbak, jarang.
Katanya kamu baru seminggu Apa? kerja. Ya kata-kata teman-teman yang lain, Mbak. Oh, emang bosnya itu ada di mana sih? Ada di Jakarta, Mbak. Di Jakarta. Iya. Soalnya kan di sini kan cabang. Mhm. Nah, pusatnya ada di Jakarta. Gitu ya. Iya, Mbak. Ya tapi kayak atasannya gitu harus dong, kayak sekali-sekali nengokin ke anak cabang gitu. Aduh, saya nggak berani ikut campur, Mbak, masalah atasan. Ya udahlah, biarin atasan ya atasan. Kalau saya cukup bekerja dengan giat dan rajin aja. Karena Berarti- saya membutuhkan pekerjaan ini. Karena saya menjadi tulang punggung bagi keluarga saya. Bentar deh, berarti selama seminggu kamu kerja, kamu itu udah sering dimarah-marahin sama manajer kamu itu? Ya, bener banget, Mbak. Ah, Mbak, tapi nanti semisal ya, Mbak. Tapi jangan sampai lah. Semisal ketahuan nanti sama manajer saya menaikkan seorang penumpang yang bukan karyawan kantor. mhm. Kenapa? Mbak langsung pergi aja, langsung kabur aja. Ngapain harus kabur sih? Atau gini aja, Mbak bilang aja, Mbak itu adalah saudara saya atau sepupu saya gitu, Mbak. Jauh-jauh gitu. Emang harus begitu? Ya, Mbak nggak kasihan sama saya, Mbak. Kalau saya nanti dipecat, siapa yang akan menjadi tulang punggung keluarga saya, Mbak? Iya, kamu tinggal kerja di tempat saya aja. Ngomong sih enak, Mbak. Tapi kerjanya di mana? Ya, kerja di tempat saya lah. Jadi supir kayak gini udah enak menurut saya, Mbak. Masa ya jadi supir enak? Daripada gak punya kerja sama sekali kan enak, Mbak. Iya juga sih. Sekarang kan cari kerjaan sulit ya. Betul sekali. Emang kamu pendidikan terakhir apa? Saya? Mhm. Saya S1, Sarjana Ilmu Administrasi. Tapi kok memilih jadi supir? Padahal kamu itu kan sarjana administrasi. Masih melamar, Mbak. Di mana? Ya di PT Cahaya Berkah, tapi sambil lalu ya saya jadi supir dulu di sana gitu. Gitu. Iya, sebelum lowongan bagian itu kebuka. Ya, aku doain deh semoga kamu itu diterima di kantor tersebut dengan posisi yang kamu inginkan. Amin ya robbal alamin. Oh iya. Apa, Bentar deh. Mbak? Selama kamu kerja di sana, aku penasaran deh manajer kamu itu marah-marahnya karena apa? Ya banyak hal, Mbak. Yang cara nyetirnya saya yang nggak enak gitu. Yang lemot gitu cara nyetirnya. Saya dulu masih waktu SMA, saya suka sering balapan mobil, tapi gaya nyetir saya masih dibilang lemot, dibilang berantakan, nggak enak gitu. Ya berarti emang masalahnya cuma karena hal sepele doang. Iya, Mbak. Apalagi ya, Mbak, saya disuruh buru-buru. Saya pikir Mbak mau ketemu sama klien, Ternyata? ketemu sama pacarnya, Mbak. Berduaan di hotel. Hah? Kamu ini mobil kantor loh ya. Maksud aku harusnya bisa profesional dong. Kalau masalah pribadi ya pribadi, masalah kantor ya kantor, jangan dicampur aduk kayak gitu. Aduh, Mbak itu marah sama siapa? Marah sama saya? Enggak. Saya cuma saya disuruh jalan ya jalan. Enggak marah. Terus? Aku cuma ngasih tahu doang. Harusnya seperti itu. Kalau memang mobil ini adalah mobil kantor, harusnya dipakai untuk keperluan kantor, untuk kepentingan kantor, bukan malah dipakai untuk masalah pribadi kayak gitu. Kalau emang dia itu mau pacaran, ya udah dia pakai mobil sendiri. Kenapa kamu harus ngikutin semua perintah dia? Itu kan udah di luar jam kerja. Harusnya kalau udah di luar jam kerja, kamu itu nggak usah ngikutin apa kata dia. Kamu juga punya waktu sendiri. Kamu juga butuh me time. Kamu kalau udah di luar jam kerja, kamu bebas mau ngapain aja tanpa terikat sama kerjaan kamu. Lama-lama kayak bunda saya, Mbak ini. Cerewet. Iya enggak, gini loh ya. Maksud aku ini ngasih tahu kamu biar kamu itu nggak terus-terusan kayak gini. Iya, Mbak, saya tahu. Kamu jangan terlalu nurut sama atasan kamu, apalagi manajer kayak gitu. Manajer kamu aja nggak ngehargain kamu kok. Ya, apa boleh buat kalau seperti saya, Mbak? Iya, tahu. Kamu cuma sopir doang kan? Tapi yang namanya sopir sama-sama kerja ya.
juga punya porsinya dong. Harus sesuai dengan porsinya, jangan sampai melebihi porsi. Kalau saya mah cari aman. Aduh, kalau cari aman gitu terus malah kamu nyusahin diri kamu sendiri. Sekali-sekali kamu harus pick up dong, kamu harus ngomong. Kenapa? Enggak. Dari gaya bicara Mbak itu seperti sosok seorang pemimpin yang sangat-sangat luar biasa pastinya. Enggak, gini, cuma pengalaman doang, pengalaman aja ya. Dari beberapa orang yang aku temuin ya kan saya juga sharing-sharing sama orang lain, sharing-sharing sama teman-teman aku juga banyak kasus-kasus seperti ini. Ya aku kasih tahu kamu biar kamu itu kedepannya bisa lebih mengerti lagi caranya bekerja, porsinya bekerja. Harus semuanya itu sesuai. Kalau nggak sesuai ya udah nggak usah. Iya Mbak, iya. Ih, manajer kamu itu ngeselin banget ternyata ya. Oh, kalau Mbak tahu aslinya mah tambah ngeselin. Ih, kamu suka ngerumpi ya? Ya, kalau lawan bicara saya asik seperti Mbak ini, wah saya senang sekali Mbak. Saya dari tadi awalnya saya sudah ketakutan, saya sudah gugup karena saya menaikkan seorang penumpang yang nggak dikenal sama saya. Tapi lama-kelamaan Mbak itu seperti bunda saya. Ya jadinya saya merasa seperti ngobrol sama bunda. Aduh, bahaya nih mobil nih. Di mobil bisa nyetir nggak sih tuh orang? Iya. Gila. Wah, plat Surabaya nih. 1607. Bisa-bisanya nyetir nggak pakai mata. Ya, seperti itulah Mbak. Iya gitu sih kalau di jalan, aku juga udah sering kayak gitu. Iya tapi ya udahlah, biarin aja. Ya udah, sabar, yang penting sabar, yang penting aman, nggak masalah. Tapi kalau udah nyerempet mobil kantor, aduh, saya mau gimana lagi Mbak? Ya resiko dong, resiko. Itu namanya resiko kerja. Ya itu Mbak, padahal saya sudah hati-hati, tapi orang yang ceroboh. Iya sih, terkadang kita udah waspada, udah hati-hati, tapi kadang orang lain yang kurang berhati-hati. Ya itu Mbak. Kok hari ini rame banget ya jalanan? Jam kerja Mbak, jam kerja. Bayangin ya, ini jauh banget loh. Bayangin aku harus jalan kaki cari jalan Raja Wali itu. Mas, ya ampun Mas, tahu aku tadi ketemu sama ojol ya. You know lah, ojol harus order pakai aplikasi. Sedangkan handphone aku tuh lagi lowbat. Jadi aku nggak bisa dong order pakai aplikasi. Ya aku bilang, Mas kalau ordernya nggak pakai aplikasi bisa nggak ya? Nanti aku bayarnya 5 kali lipat deh, nggak apa-apa, 2 kali lipat, 3 atau 4 atau 5 kali lipat nggak apa-apa. Tapi anterin saya cari mesin ATM dulu, soalnya saya masih belum tarik tunai. Ini cuma ada 20.000 doang nih di saku aku. Dianya nggak mau. Dasar ya, kayak gitu nggak punya hati-hati, belas kasihan gitu loh. Ya beda sama masnya. Kenapa kalau saya Mbak? Ya kan baik. Ya, saya diajarin sama bunda saya harus saling menolong. Ya bagus juga sih ajarannya. Kebanyakan cewek itu cerewet ya Mbak. Waduh, saya pikir Mbak itu tadi kalem banget. Tadi aku mau diem aja deh. Ya udah, silakan ngobrol nggak masalah kok Mbak. Oh, silakan. Ini kira-kira masih jauh nggak ya? Hampir. Sebentar ya Mbak, saya isi bensin dulu di pom bensin. Oke. Nanti biar enak. Oke. Ada mesin ATM, aku sekalian mau tarik tunai ya. Boleh. Aduh, antrinya padat betul. Rame banget nih kalau antri. Kita isi di pom depan aja ya Mbak. Boleh. Kalau kita isi di sini bahaya ini. Bisa kelamaan ya. Bu Vina, Iya, Pak bagaimana Adi? tentang berkas-berkas ini? Oh ya, Pak Saya Adi. masih belum mengerti, Bu. Pak Adi, saya di sini kan sebagai manajer pemasaran ya Pak. Benar, Jadi Bu. saya tahu persis soal pengeluaran serta kelolaan uang yang ada di kantor kita. Iya. Jadi Pak Adi tolong disimak baik-baik ya. Baik, Bu.
Jadi seperti ini Pak, kita itu sudah mengadakan proyek di luar yaitu tentang yang namanya itu tentang pengolahan industri. Jadi pabrik yang kita bangun sekarang itu bukan semata-mata untuk industri saja Pak, tapi tentang pengolahannya juga. Jadi di samping kita itu punya pabrik industri, nanti juga ada bonus plusnya Pak. Pengolahannya itu kita utamakan. Jadi bukan hanya main-main Pak, karena di setiap pabrik-pabrik kan Pak Adi tahu sendiri banyak saingannya. Bukan cuma di pabrik Pak, tapi di setiap kantor itu selalu mengeluarkan yang namanya tiap tahun itu hal yang berbeda-beda. Jadi kita harus usaha bagaimana mungkin kita itu bersaing dengan kantor-kantor yang lain. Bagus Bu. Kalau begitu saya setuju. Karena kita harus mempunyai motivasi yang berbeda Bu, supaya Betul, konsumen itu tidak bosan atas perusahaan kita ini Bu. Betul Pak, selain juga konsumen kan kita juga harus menilai yang kita kerja juga Pak. Benar Bu. Perusahaan kita itu mempekerjakan orang supaya tidak jenuh dengan pekerjaan tiap harinya itu sangat susah loh Pak. Jadi ya Pak Adi, saya juga ini masih ada urusan Pak. Saya sudah pesen ini Pak. Sebentar Bu, sebentar. Mohon ditunda Bu, urusan Ibu itu tidak penting. Karena direktur utama bakalan datang ke kantor ini Bu. Oh iya Pak, saya juga tahu soal info itu. Tapi gimana ya Pak, saya juga ini 10 menit aja deh Pak Adi. Saya izin dulu, soalnya saya sudah pesen Pak. Sudah pesan supir kantor, udah dari tadi. Saya juga udah nunggu Pak. Ini kalau nggak dikerjain hari ini mau dikerjain kapan Pak? Ya Bu, ya udah, nggak apa-apa Bu. Ya. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak Adi. Pak Adi ini emang manajer utama yang sangat pengertian. Tapi ingat, jangan lama-lama. Saya tidak mau mengecewakan direktur utama. Baik Pak Adi. Ya Pak, ini Pak kunci gudang tadi saya bawa, minta tolong ya. Kasih ke Pak Adi. Makasih ya Pak. Bu Vina ini gimana sih? Ini kan kerjaan OB. Biasanya diberikan kepada OB, jangan berikan kepada aku. Aku kan tidak tahu kalau ini kunci gudang. Gimana sih Bu Vina? Ya ampun, emang bener-bener ya supir itu nggak bisa diandelin sama sekali. Aku padahal udah cari-cari loh tadi di parkiran di kantor nggak ada. Dan sekarang aku pikirnya tuh ya, itu udah standby di depan gitu nunggu aku. Tapi ini nggak ada sama sekali. Batang hidungnya pun nggak muncul di hadapan aku sekarang. Bisa-bisanya ya aku dibikin kayak gini. Padahal kan udah tahu sendiri, aku udah janjian loh dari kemarin. Kalau aku tuh minta antar, aku tuh ada urusan. Ya meskipun urusan ini urusan pribadi sih, tapi kan ini penting buat aku. Aku coba telepon aja deh. Mungkin dia tuh kena macet atau ada di jalan atau gimana, kan gak jelas. Ini gak kasih kabar apapun sama aku. Kenapa sih? Aku seharusnya nurunin Mbak di belakang, bukan di sini. Kenapa? Lihat Mbak, lihat di depan. Itu manajer saya, Ibu Vina. Aduh. Ya terus emang kenapa sih kalau ada manajernya? Ya kalau ketahuan manajer saya menaikkan penumpang tadi kenal seperti Mbak. Gawat tamat saya Mbak, dipecat saya. Aduh. Oh gini aja Mbak, Mbak jangan keluar, tunggu di sini Mbak. Saya mau ngalihkan pandangan manajer saya itu. Sebelum manajer saya pergi, setelah manajer saya pergi, Mbak buru-buru keluar ya. Oke. Ya. Coba sekali lagi ya. Ibu Vina, kok Ibu Vina nunggu di luar? Nungguin saya? Bukan, nungguin supir kantor. Kamu supir? Saya kan. Nah, sadar ya. Letak kesalahan kamu sekarang ada di mana, sadar? Udah tahu nggak? Iya Bu Vina, maaf saya agak sedikit terlambat 10 menit. Fer, aku malah tadi cari-cari kamu ya di parkiran dalam kantor. Aku udah muter-muter. Aku pikir kamu tuh udah standby nih nungguin aku di sini. Tapi nihil. Kamu itu sadar nggak? Aku ini udah dibohongin sama kamu. Janjiannya kemarin kamu itu standby. Aku punya urusan pribadi jauh lebih penting daripada kerjaan ini. Maaf Ibu Vina. Soalnya barusan macet. Kan biasalah. Jam-jam sekarang ini jam-jam masuk kerja jadi padat. Macet kamu bilang? Gak bisa ya jalan 1 jam sebelum berangkat kantor? Alasan aja kamu yang macet. Mungkin ini alasan kamu. Mungkin kamu tuh ketiduran, kamu males kerja,
bisa kerja. Maaf Bu Vina. Gini Bu Vina, saya mau absen terlebih dahulu di dalam. Silakan Bu Vina tunggu di dalam aja, saya masukin mobil dulu ke dalam. Enggak usah absen. Langsung aja anterin aku. Ayo cepet. Bu Vina. Lebih baik kita masuk aja dulu ke kantor Bu Vina. Saya harus absen dulu, nanti saya nggak dianggap masuk kantor lagi. Ini dari gerak-gerik kamu ada yang mencurigakan nih. Enggak Bu Vina, saya tidak menaikkan penumpang siapa. Nah, udah aku pancing-pancing, kamu udah ngomong sendiri. Bawa siapa kamu di mobil kantor? Hah? Saudara saya Bu Vina, dia itu baru datang dari luar kota. Jadi kamu lebih mentingin jemput saudara kamu daripada menjalankan semua pekerjaan kamu. Aku yakin nih, ini bukan lebih dari saudara, tapi ini pasangan kamu, pacar kamu ya? Dia itu nggak punya keluarga sama sekali kecuali saya, Bu Vina. Jadi cuma saya yang bisa menjemput dia, Bu Vina. Shh, gak usah alasan apapun. Omong kosong kamu gak bakalan pernah masuk di dalam telinga aku. Bu Vina, tunggu sebentar. Diam. Keluar. Lepasin. Keluar. Nggak usah tarik-tarik dong, kasar banget jadi cewek. Keluar. Maksud kamu apa? Pelan-pelan dong, ini mobil kantor ya, nggak usah seenaknya. Kamu bukan kerja di dalam kantor ini ya. Jangan pernah kamu naikin mobil pribadi kantor. Yang boleh naikin mobil ini itu cuma aku, manajer pemasaran di kantor ini. Bu Vina, ini salah saya Bu Vina. Biar marah-marah sama saya aja, nggak usah sama Mbak ini. Mbak ini nggak tahu apa-apa dan Mbak ini saudara saya. Kamu bilang kalau orang itu saudara kamu? Yakin kalian berdua ini saudara? Ya. Dari wajah kalian aja ini nggak ada mirip-miripnya sedikit pun. Oh, lihat aja Mbak Vina, hidungnya mancung kan sama seperti saya kan? Apaan sih? Oh. Sini deh. Sini. Ada apa? Mau kemana sih? Ada apa? Itu manajer kamu? Iya. Ih, suaranya cempreng banget, ini gendang telinga aku mau pecah. Ya, kamu baru pertama kali bertemu. Kalau saya 1 minggu ini full. Aduh, nggak bisa dibiarin nih manajer kayak gini nih. Dia belum tahu berhadapan sama siapa. Udah. Gak usah dilawan, Mbak. Bahaya. Ih. Saya yang dalam bahaya banget. Udah, tenang aja. Udah. Bu Vina. Ngomong apa? Sini ngomong. Ada aku nih di belakang kamu. Kamu kalau emang berani sama aku ya, tolong ya hormatin aku. Kamu nggak tahu aja siapa aku di sini dan tolong ya. Untuk orang luar di dalam nggak boleh masuk ke dalam mobil kantor. Kamu ya, emang jabatan kamu apa? Udah. Jabatan kamu itu cuma berlaku di dalam kantor. Sedangkan ini di luar wilayah kantor. Jadi ya sama aja dong, nggak ada yang harus dihargai kalau kamu emang nggak bisa menghargai orang lain. Saya nggak bakalan menghargai kamu karena kamu juga nggak menghargai saya. Jadi jangan harap kalau saya bakalan lembut sama kamu. Saya nggak mau. Sudah. Jangan bertengkar. Ini salah saya, Bu Vina. Enggak. Ini bukan salah kamu, dianya aja yang keterlaluan. Ini bukan salah kamu kok. Aduh. Terus salah siapa? Ini salah kamu. Salah kalian berdua. Dan untuk kamu ya Fer, kamu udah lancang banget ya kerja di apa? Sini ngomong sama saya. Kamu tuh nggak usah marah-marah kayak gitu, bisa dong ngomong baik-baik. Kamu tadi sampai bentik pintu kayak gitu. Ini mobil kantor bukan mobil pribadi kamu. Kalau mobilnya rusak gimana? Kamu bisa ganti rugi. Loh, ini emang mobil kantor. Dan ini pun juga bukan mobil pribadi kamu. Jadi denger ya, ingat ya. Mendingan dong. Tolong bantu. Ini lagi bertengkar, Pak Adi. Pak Adi seperti ini ya, Pak. Dia tuh cuma orang luar, bukan yang kerja di sini. Mobil kantor ini hanya untuk saya. Dan Ferry sudah lancang memasukkan orang ini ke dalam mobil ini. Jadi dan untuk kamu ya, Fer. Aku udah males untuk basa-basi lagi sama kamu mulai sekarang. Hari ini juga detik ini kamu jangan pernah kerja di kantor ini lagi. Diam. Pak Adi, apa kabar? Baik, Bu. Kamu jangan asal-asal pecat orang. Yang berhak di sini aku dan Ibu Putri. Ibu Putri yang mana, Pak? Direktur utama kita tuh masih belum datang ya, oke, Pak? Saya sudah bilang, direktur utama bakalan datang ke perusahaan ini. Dan beliau adalah direktur utama.
kamu jangan bikin malu saya di hadapan direktur utama. Kalau kamu bikin malu saya, kamu bisa saya pecat dari sini. Pak Adi. Sorry Pak. Sorry banget Pak. Kamu tahu nggak? Saya jalan kaki sejauh apa? Saya udah nungguin berapa jam, kamu tahu? Hah? Dan sekarang gara-gara ini manajer baru kamu kayak gini, kamu nggak usah cengengesan ya. Kamu ini salah. Sorry Bu, saya nggak tahu. Kok kamu cengengesan gitu sih? Kok kamu sombong banget ya? Kamu udah tahu berhadapan sama siapa, kamu masih kayak gitu. Padi, kamu bisa-bisanya sih ngangkat dia jadi manajer? Hah? Mohon maaf Bu, itu kesalahan saya karena saya melihat Ibu Vina itu dari kerjaannya Bu. Padi, ini hari pertama saya ada di sini dan ini adalah hari yang terburuk buat saya. Kamu tahu kan, saya itu udah lama nggak datang ke kantor ini. Baik. Saking lamanya, saya tuh sampai lupa jalan. Terus sekarang saya baru tiba di sini, saya udah nggak dijemput, saya udah jalan kaki ya. Terus disambut dengan penyambutan yang seperti ini. Kamu pikir pakai otak nggak? Aduh, Bu, Stop! Saya nggak mau ngomong sama kamu. Vina. Kalau kamu tadi memecat dia, kamu itu nggak punya hak. Sekarang kamu aja yang saya pecat. Saya nggak mau punya manajer kayak kamu. tapi kerjaan saya di kantor ini masih belum selesai. Saya nggak peduli. Aduh, Pak Adi, tolong dong Pak. Saya masih mau kerja di sini. Pekerjaan saya masih belum selesai. Masih banyak tanggung jawab saya di kantor ini, Pak. Diam Vina. Kalau sudah direktur utama mengatakan kamu dipecat, kamu pergi dari kantor ini. Ini semua gara-gara kamu ya, Fer. Gara-gara kamu aku dipecat dari kantor ini. Masih mau ngapain? Kamu itu udah nggak ada hak buat marah-marah sama dia. Udah pergi. Bu, Pergi. Vina. Ya Pak. Aduh. Maaf Bu, saya tidak mengenali Ibu tadi. Sini. Makasih banyak ya udah bantuin aku. Ya, aku salut sih sama kamu. Kamu kerja sebagai supir, padahal kamu lagi kepepet, kamu lagi kesusahan juga, tapi kamu masih mau bantuin aku. Dengan resiko jabatan kamu sebagai taruhannya. Ya udah, kamu udah makan siang belum? Belum Bu. Makan siang sama saya ya? Iya Bu. Ya udah, yuk. Maaf ya Bu, tadi saya tidak mengenali Ibu. Kalau saya mengenali Ibu, saya tidak akan ragu-ragu tadi untuk membawa Ibu langsung. Nggak apa-apa. Saya jadi tahu kalau ternyata kamu itu orang baik. Makasih Bu. Yuk makan, saya lapar nih. Makan di mana Bu? Makan di rumah makan, di restoran. Yuk. Kamu belum pernah? Boleh. Yuk. Maaf ada motor Bu. Mari silakan Bu. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.